Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid akhirnya menemukan kembali ritme terbaiknya. Bertandang ke San Mamés pada Jornada ke-19 La Liga, Los Blancos tampil dominan dan menaklukkan Athletic Club dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Kylian Mbappe menjadi bintang utama lewat 2 gol dan kontribusi besar dalam gol lainnya. Madrid langsung memulai laga dengan intensitas tinggi. Tekanan tersebut langsung berbuah hasil pada menit ke-7 ketika Mbappe memanfaatkan ruang di sisi kiri, melakukan penetrasi cepat, lalu melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan kiper tuan rumah. Gol cepat itu membuat Real Madrid menguasai jalannya pertandingan sejak awal. Menjelang babak pertama berakhir, Los Blancos kembali menggandakan skor. Dari skema serangan sisi sayap, bola diarahkan kepada Mbappe yang menyundul bola ke arah kotak penalti, dan Eduardo Camavinga yang berada di posisi ideal menyelesaikan peluang untuk menjadikan kedudukan 0-2. Masuk babak kedua, Real Madrid tidak menurunkan tempo. Hasilnya datang pada menit ke-59 ketika Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya. Ia menerima bola di depan kotak penalti dan melepaskan tembakan jarak jauh yang menghujam sudut gawang, mengukuhkan diri sebagai pemain paling menentukan di pertandingan ini. Di sisi lain, Thibaut Courtois juga berperan penting menjaga keunggulan tim. Beberapa peluang yang diciptakan Athletic berhasil digagalkan sang kiper, membuat Real Madrid pulang dari San Mamés dengan clean sheet yang sangat berarti. Kemenangan ini terasa krusial bagi Real Madrid. Setelah melalui periode sulit tanpa kemenangan di La Liga, hasil 3-0 ini menjadi titik balik yang sangat dibutuhkan. Selain memulihkan kepercayaan diri tim, kemenangan ini juga memangkas jarak Madrid dengan pemuncak klasemen menjadi hanya 1 poin, membuat persaingan gelar kembali terbuka lebar. Xabi Alonso tidak bisa menyembunyikan kepuasannya setelah Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 0-3 atas Athletic Bilbao di San Mamés. Dalam laga yang disebut sebagai salah satu performa paling lengkap tim musim ini, Alonso menegaskan bahwa kemenangan tersebut datang pada momen yang sangat penting, terutama setelah rangkaian hasil negatif di La Liga. Menurut Alonso, timnya tampil dengan intensitas tinggi sejak menit pertama dan langsung mengambil alih permainan. Ia menekankan bahwa Real Madrid masuk lapangan dengan niat jelas untuk menyerang, bukan menunggu momentum datang. Dominasi tersebut terlihat jelas pada babak pertama, yang menurutnya menjadi kunci awal terbukanya kemenangan besar di kandang lawan. Sang pelatih juga memberikan pujian khusus kepada lini serang, terutama kolaborasi Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Ia menyebut 3 gol yang tercipta sebagai 3 gol yang indah, mencerminkan kreativitas, kecepatan, dan koneksi yang semakin matang antara dua bintang tersebut. Alonso juga menilai performa Mbappe sangat menonjol, baik melalui gol maupun umpan-umpan krusial yang ia berikan kepada rekan setimnya. Bagi Alonso, kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal kembalinya rasa percaya diri tim setelah periode sulit. Ia menyebut laga ini sebagai salah satu penampilan paling solid, terorganisir, dan konsisten Real Madrid sejauh musim berjalan. Pelatih asal Spanyol itu juga berharap momentum positif ini dapat berlanjut ketika tim bermain di hadapan publik Bernabeu pada pertandingan berikutnya. Dengan kemenangan besar di San Mamés, Real Madrid kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai kandidat juara, dan bagi Alonso, inilah reaksi yang ia tunggu dari para pemainnya. Globe Soccer Awards resmi mengumumkan daftar finalis untuk edisi 2025. Penghargaan bergengsi yang pertama kali digelar pada tahun 2010 ini melibatkan dukungan dari UEFA, Asosiasi Klub Eropa, hingga Asosiasi Agen Pemain Eropa. Setelah proses nominasi awal, para finalis kini terpilih melalui voting penggemar, sebelum pemenangnya ditentukan oleh kombinasi suara fans dan panel juri yang terdiri dari mantan pemain, pelatih, agen, serta jurnalis ternama. Penilaian didasarkan pada performa sepanjang tahun kalender 2025, mencakup paruh kedua musim 2024-25 dan awal musim 2025-26. Para pemenang akan diumumkan pada 28 Desember 2025 dalam acara penghargaan tahunan yang selalu menjadi sorotan dunia sepak bola. Real Madrid menjadi salah satu klub yang paling menonjol dalam daftar finalis. Untuk kategori Best Men's Player 2025, 2 bintang Los Blancos, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, masuk dalam daftar terakhir,
menunjukkan pengaruh besar keduanya dalam performa Madrid sepanjang tahun. Mbappe juga masuk final untuk kategori Best Forward, yang menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling dominan di Eropa. Di lini tengah, Madrid kembali tampil kuat melalui Jude Bellingham dan Fede Valverde, yang masing-masing menjadi finalis Best Midfielder 2025, sebuah pengakuan terhadap peran vital mereka dalam permainan tim. Nama muda klub, Arda Güler, juga masuk daftar final Best Emerging Player 2025, bukti bahwa talenta mudanya mulai mendapat pengakuan global meski baru tampil dalam porsi menit bermain terbatas. Sementara itu, pada kategori Best Coach, Xabi Alonso masuk sebagai salah satu finalis bersama Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, dan Arne Slot. Alonso dinilai layak berkat kontribusinya dalam membentuk proyek baru Real Madrid sepanjang tahun 2025. Real Madrid kembali menghadapi situasi rumit terkait masa depan salah satu bintang utamanya, Vinicius Junior. Penyerang berusia 25 tahun itu memiliki kontrak hingga musim panas 2027, namun klub ingin memastikan perpanjangan dilakukan jauh sebelum ia memasuki tahun terakhir kontraknya. Meski pembicaraan sudah berlangsung lama, tidak ada tanda-tanda kesepakatan, bahkan negosiasi kini disebut terhenti total. Menurut laporan The Athletic, masalah utama datang dari tuntutan finansial yang diajukan oleh kubu Vinicius. Saat ini, sang pemain menerima gaji bersih 18 juta euro per tahun. Real Madrid telah menawarkan peningkatan menjadi 20 juta euro, tetapi proposal itu langsung ditolak. Vinicius dan perwakilannya justru meminta paket senilai 30 juta euro bersih per tahun, termasuk gaji tetap, bonus tambahan, dan loyalti, angka yang dianggap klub terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan struktur gaji mereka. Kebuntuan ini diperparah oleh munculnya ketegangan internal. Hubungan Vinicius dengan pelatih Xabi Alonso dikabarkan tidak berada dalam kondisi ideal, dan sang pemain disebut ragu menandatangani kontrak baru jika ia merasa tidak mendapatkan dukungan penuh dari manajernya. Situasi ini membuat Real Madrid semakin sulit menemukan titik temu. Laporan juga menyebutkan bahwa pembicaraan lanjutan kemungkinan besar baru akan dilakukan setelah Piala Dunia 2026, yang berarti Vinicius akan resmi memasuki tahun terakhir kontraknya di akhir musim ini. Kondisi tersebut menempatkan Real Madrid pada posisi yang sangat berisiko, baik dari sisi olahraga maupun finansial. Meski demikian, klub tetap bertekad mencari jalan keluar dan mempertahankan salah satu aset terpentingnya. Pertanyaannya kini, siapa yang lebih dulu melunak, Vinicius dengan tuntutannya, atau Madrid dengan batas finansial yang selama ini mereka jaga? Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!